Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran tahsin, yang mana kemarin kita sudah membahas semua huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-lisan atau makharijul huruf al-lisan. Ada 18 huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj al-lisan. Nah, dari bacaan-bacaan kalian yang dikirimkan ke grup itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi saat membacakan huruf-hurufnya. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan sedikit memberitahukan kesalahan yang banyak terjadi saat membacakan huruf-huruf lisan yang dilakukan kemarin. Oke, baik. Huruf lisan kemarin itu ada 18 huruf, yaitu huruf qaf, kaf, ya, shin, jim, lam, bod, nun, ra, ta, dal, tha, zai, sin, shad, sa, zal, dan za. Ada 18 huruf al-lisan. Nah, di antara 18 huruf al-lisan tersebut, di dalam huruf al-lisan itu juga ada huruf qalqalah, yaitu huruf yang memantul. Hurufnya ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf. Nah, ketika kalian membacakan huruf-huruf qalqalah ini, banyak dari kalian yang tidak memantulkannya ketika sukun. Padahal qalqalah ini ketika huruf-huruf tersebut berbaris sukun, yaitu huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf ini ketika berbaris sukun, maka membacanya itu dipantulkan. Jadi harus dipantulkan ketika melakukan huruf-huruf al-lisan kemarin. Di dalam huruf al-lisan itu hanya ada 4 huruf qalqalah, yaitu huruf jim, huruf dal, huruf ta, dan huruf qaf. Nah, huruf ba-nya itu nanti ada di pembahasan berikutnya, yaitu huruf asyafatain. Jadi yang kemarin itu yang termasuk di dalam huruf al-lisan, yang juga termasuk dalam huruf qalqalah itu ada huruf jim, dal, ta, dan qaf. Nah, huruf-huruf jim, dal, ta, dan qaf ini ketika berbaris sukun, maka itu harus dipantulkan, maka hukumnya adalah qalqalah. Nah, pertama pada huruf jim. Nah, pada huruf jim, nah di sini ketika berbaris sukun, maka dia harus dipantulkan membacanya. Jaji, jubaj. Jadi dipantulkan ketika berbaris sukun. Jujan, jani, jajana, jajana. Nah, ini juga harus dipantulkan karena dia termasuk huruf qalqalah. Na, minal mujni, mujni. Nah, ini juga dipantulkan. Jadi setiap kali huruf jim yang berbaris sukun, ketika membacanya itu dipantulkan karena hukumnya qalqalah. Kemudian huruf dal. Nah, di sini dadi, du, bad. Badnya ini dipantulkan karena huruf dal adalah termasuk huruf qalqalah. Nah, kemudian dadana, dadana. Ini juga dipantulkan huruf dal sukunnya. Minal mudni, mudni. Nah, ini juga dipantulkan. Ya. Kemudian lagi huruf ta. Nah, di sini tatifu balto. Nah, huruf ta sukunnya ini dipantulkan. Kemudian tani, tapana. Nah, ini huruf ta sukunnya dipantulkan lagi. Tapana. Kemudian minal mutani, mutani. Jadi
huruf to sukunnya dipantulkan, karena huruf to tadi termasuk huruf qalqalah. Ketika sukun dibacanya harus dipantulkan. Nah, yang terakhir ini ada huruf qaf. Qaqiqu baqo. Nah, ketika sukun huruf qafnya dipantulkan. Qani qaqona qaqona. Nah, ini dipantulkan. Minal muqni. Nah, ini juga dipantulkan qaf sukunnya. Nah, kemarin kesalahan yang sering terjadi, dua-duanya huruf qaf dengan kaf itu disamakan. Jadi seolah-olah huruf qaf ini sama dengan kaf, tidak memantul. Ini sering sekali kesalahan yang terjadi pada penyebutan huruf qaf yang berbaris sukun tidak dipantulkan. Nah, yaitu tadi pembahasan mengenai huruf qalqalah yang ada di huruf al-lisan. Jadi ada 4 huruf qalqalah yang terdapat pada huruf al-lisan, yaitu huruf jim, dal, ta, dan qaf. Nah, pada huruf-huruf al-lisan tersebut, pada huruf-huruf qalqalah tersebut, ketika sukun banyak yang tidak memantulkannya. Sebaliknya, kemarin yang ibu dengar, yang dipantulkan itu malah huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah. Seperti huruf sin. Nah, sin itu tidak boleh memantul ketika sukun. Dia mengalir, berdesis. Nah, ketika sukun ada yang membacakan sasi subaz bas. Nah, padahal itu bukan qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Yang benar sasi subas. Nah, dia berdesis bas. Tidak boleh bas. Nah, salah ya. Karena ini bukan huruf sin, ini bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Nah, begitu juga dengan huruf dhad. Kemarin ada beberapa orang yang ibu dengar huruf dhadnya ini malah dipantulkan. Padahal huruf dhad ini bukan termasuk huruf qalqalah. Yang termasuk huruf qalqalah tadi adalah huruf dal, bukan dhad. Jadi beda huruf dal dan huruf dhad. Nah, ketika membaca barisnya yang sukun, ini banyak kemarin yang dipantulkan, padahal ini bukan qalqalah, jadi tidak boleh memantul membacanya. Babibu bau, jadi ditahan. Bau tidak boleh dipantulkan. Bau tidak boleh, karena ini bukan huruf qalqalah. Kemudian lagi di dalam huruf al-lisan itu rata-rata juga termasuk huruf ikhfa. Nah, jadi huruf al-lisan itu juga termasuk huruf ikhfa. Ada 14 huruf al-lisan yang juga di dalam ilmu tajwid adalah huruf ikhfa, yaitu huruf qaf, kaf, jim, shin, dhad, ta, dal, ta, sa, zal, za, shad, sin, dan zai. Nah, 14 huruf ini juga termasuk huruf ikhfa di dalam ilmu tajwid. Kalau di pembahasan tahsin, ini adalah huruf-huruf lisan, tempat keluarnya di lidah. Nah, kalau dalam pembahasan ilmu tajwid, huruf-huruf ini adalah termasuk huruf ikhfa. Jadi ketika melakukan bacaan huruf al-lisan kemarin, banyak yang salah dalam pengucapan ketika tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf-huruf yang ini, huruf-huruf ikhfa ini. Jadi membacanya tidak disamarkan, padahal harusnya disamarkan. Oke, kita ulang sedikit pembelajaran tentang tajwid. Hukum nun mati atau tanwin. Tanwin itu bisa fathah tain, kasrah tain, atau dhammah tain. Ini dinamakan tanwin. Nah, ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf ikhfa itu ada 15 huruf. Nah, ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ini, maka dibacanya itu harus samar. Membacanya harus samar, maka hukumnya adalah ikhfa, membacanya samar.
ada 15 huruf ya, huruf ta, sa, jim, dal, za, zal, zai, sin, shin, sod, bod, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Ini adalah huruf-huruf ikhfa. Nah, kebetulan di dalam huruf al-lisan juga ada 14 huruf, yang terdapat 14 huruf ikhfa. Nah, jadi membacanya ketika dilakukan huruf-huruf tersebut juga harus disamarkan. Oke, baik, Ibu contohkan satu huruf. Nih, di dalam huruf al-lisan tadi itu ada huruf ta ya, ada huruf ta. Nah, di sini kalau kita lakukan, nah, perhatikan huruf ta. Nah, iya. Ini huruf ta. Tati, tubat, tutang, tanitat. Nah, ini nun mati ketemu ta. Ini dibacanya samar. Tutang, tanitat. Jadi disamarkan. Karena tadi apabila ada nun yang berbaris sukun, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa tadi ini termasuk huruf ta adalah huruf ikhfa. Nah, ini juga termasuk huruf al-lisan. Ketika nun mati bertemu dengan huruf ta, ini maka dibacanya samar. Kita lanjutkan. Tutang tanitat naminal mutnimati tanita. Nah, kalau tadi ini nun mati, kalau ini yang contoh tanwin. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dibacanya juga samar. Nah, karena hukumnya adalah ikhfa. Jadi jangan dibaca jelas. Kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin adalah membaca jelas bacaan-bacaan ikhfa. Banyak sekali bacaan-bacaan ikhfa yang salah. Kebanyakan dari kalian masih belum bisa menyamarkan bacaan-bacaan huruf ikhfa. Jadi dipelajari lagi bacaan-bacaan huruf ikhfanya. Nah, seperti huruf sa juga ini sama. Ini disamarkan. Susang sanisasna, susang, jadi samar. Minal muslimasi sanisa, disamarkan, jangan dibaca jelas ya. Tidak boleh dibaca jelas. Nah, kemudian lagi di dalam huruf al-lisan itu juga ada huruf ya dan nun. Nah, yang mana tadi dijelaskan ada 14 huruf yang termasuk huruf ikhfa, kecuali huruf ya dan nun. Nah, huruf ya dan nun ini adalah huruf idgham bi gunnah. Hukumnya idgham bi gunnah, adalah huruf idgham. Kemudian huruf lam dan ra ini juga termasuk huruf idgham bila gunnah. Nah, coba perhatikan pembahasan mengenai idgham. Nah, di sini idgham artinya masuk di gunnah dengan dengung. Berarti kalau idgham di gunnah memasukkan dengan dengung, dibacanya dengung. Nah, huruf al-lisan tadi yang termasuk juga di dalam huruf idgham di gunnah itu ada huruf ya dan huruf nun. Nah, ketika membacanya ini didengungkan. Nah, ini tadi contoh idgham bi gunnah ya, huruf nun dan huruf ya. Jadi membacanya ini didengungkan. Contohnya tadi nani nuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Nah, jadi membacanya itu harus didengungkan. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan nun, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Jadi huruf nunnya ini dibaca dengung. Begitu juga ketika tanwin bertemu dengan huruf nun, itu juga hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi harus didengungkan, 2 harakat atau 2 ketukan mendengungkannya ya.
Nah, sama seperti huruf ya. Nah, itu juga didengungkan ketika membacanya. Nah, kemudian lagi di dalam huruf al-lisan itu juga ada tadi huruf idgham bila gunah, yaitu huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra. Ini artinya masuk dengan tak dengung. Jadi tidak dengung, tapi dimasukkan tapi dia tidak dengung. Ya, hurufnya tadi ada dua ya, huruf lam dan ra. Nah, ini contoh huruf ra. Jadi dimasukkan dengan tidak dengung, dengan tanpa dengung ketika nun sukun bertemu dengan ra atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Jadi ini hukumnya idgham bila gunah. Contoh bacaannya rari rubar rurani rarna minal murni mari rarani ra. Jadi tidak boleh dibaca jelas ketika nun sukun ketemu dengan ra atau tanwin ketemu dengan ra. Ini dimasukkan ya. Oke, pembahasan terakhir ini di dalam bacaan huruf-huruf al-lisan kemarin itu juga harus diperhatikan mat tabi'inya atau panjang pendeknya. Mat tabi'i kemarin itu panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ini contoh mat tabi'i kemarin. Ketika ada waw sukun, huruf sebelum waw sukun ini adalah huruf yang berbaris dhammah, maka ini hukumnya adalah mat tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat. Tutang tanitatna tutang. Nah, tutang ini dibaca 2 harokat. Ini termasuk mat tabi'i. Jadi tidak boleh dibaca pendek. Kemudian ini. Nah, kemarin penjelasannya ketika ada huruf yang berbaris kasrah, nah tersambung dengan huruf ya sukun, maka ini juga termasuk dengan mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Mati tanita, mati tanita. Jadi dipanjangkan 2 harokat ya. Huruf mat tabi'i kemarin ada 3, yaitu alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Nah, ini adalah termasuk huruf mat tabi'i. Nah, jadi membacanya harus dipanjangkan 2 harokat. Oke, cukup demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan bisa kita perbaiki dengan lebih baik lagi. Oke, cukup demikian pembelajaran hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.